600.000 per kakak. Dia bagi lagi bansos. Kita mau bikin apa? Satu-satunya cara kita berhentikan Jokowi melalui wakil presiden. Janji kami mensejahterakan wong cilik, jauh. Kami aja nggak sejahtera, apalagi wong cilik. Nah kan, jadi kami minta mohon maaf lah. Kelakuan Jokowi ini memang luar biasa sekali, di luar dugaan kami lah. Kami sebagai partainya Jokowi yang tadinya mengagung-agungkan Jokowi, mohon maaf. 10 tahun ini yang namanya keadilan, tegaknya hukum, tentang kesejahteraan jauh sekali. Kami aja merasakan itu luar biasa, terpukul kami. Kalau kita mendengar maunya almarhum Rizal Ramli, Jokowi jatuh sebelum pemilu. Artinya kita membutuhkan tokoh. Tokoh itu seperti pada 98 lahirnya Gus Dur, pada waktu itu masih ormas. Terus Raja Solo pada waktu itu segala macam, ada 5 orang, 6 orang. Nah sekarang kita lihat ibu-ibu sudah begitu semangat. Kita punya Pak Tiasno, punya Pak Sunarko. Kita datengin itu Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden untuk mengambil alih kekuasaan ini. Kalau tidak bisa. Kalau tidak bisa. Gini, kalau kita menghitung alternatif kedua setelah pemilu untuk bergabung dengan ketua partai, betul. Partai-partai sekarang itu kan menunggu pemilu karena mereka pembuat undang-undang, mereka peserta pemilu. Jadi kalau kita mengharapkan gabungan kekuatan kita massa dengan partai, berarti setelah pemilu. Pemilu itu akan kelihatan siapa menang, siapa kalah. Yang kalah pasti ikut bersama kita melakukan perlawanan terhadap kecurangan. Tapi kalau kita mau sekarang itu ya kita harusnya ketemu bapak-bapak tokoh-tokoh ini dengan Pak Ma'ruf. Kita menceritakan bagaimana sudah rusaknya negara ini. Hari ini saya baca berita 500.000 bansos dari Iriana untuk satu kabupaten di Jawa Tengah. Artinya memang sudah pakai uang negara semua. Jadi nggak bisa kalau kita menunggu setelah pemilu, maka sudah ada calon presidennya karena sudah diatur. Nah, makanya kalau bisa sebelum itu, sekarang kita masih punya 10 hari. Mampu nggak kita 10 hari menunjuk para pemimpin? Umpanya benar nih, kita memang mau ketemu Pak Ma'ruf wakil presiden. Ayo besok atau lusa kita bawa berapa? Kita tutup tuh jalan veteran itu kita tutup semuanya massa. Nah, kita bilang sama Ma'ruf bahwa ini pemilu curang. Kalau dia diam, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap kekuasaannya. Karena dia ikut berkuasa. Nah, jadi satu-satunya cara kalau memang kita mau menghentikan pemilu tanpa Jokowi, ya hentikan Jokowi. Jatuhkan Jokowi, jangan ikut-ikutan dalam pemilu. Nah, jadi pergantian kekuasaan itu yang dinamakan dulu berapa kali dibentuk pemerintahan transisi. Jadi ketika Soeharto ada transisinya, masuklah berapa orang, tadinya Wiranto segala macam, terus akhirnya balik lagi kepada Habibie. Waktu Soekarno juga begitu, tadinya Rekso Samudro, akhirnya gagal. Nah, jadi pemerintahan transisi bukan sesuatu yang luar biasa, yang normal. Jadi kita ketemu wakil presiden, kita angkat dia menjadi presiden untuk bertanggung jawab
terhadap keadaan kerusakan negara. Konglomerat sudah seperti itu coba. Kami sebagai partainya Jokowi yang tadinya mengagung-agungkan Jokowi, mohon maaf, 10 tahun ini yang namanya keadilan, tegaknya hukum tentang kesejahteraan jauh sekali. Kami aja merasakan itu luar biasa, terpukul kami. Janji kami mensejahterakan wong cilik jauh. Kami aja nggak sejahtera, apalagi wong cilik. Nah kan, jadi kami minta mohon maaf lah. Kelakuan Jokowi ini memang luar biasa sekali, di luar dugaan kami lah. Kaminya situ. Iya dong. Jadi saya berharap pada pertemuan hari ini kita sepakatin dulu satu keputusan bahwa Jokowi turun sebelum pemilu. Nah, kalau Jokowi diturunkan sebelum pemilu, maka ayo kita beramai-ramai ketemu wakil presiden supaya dia adil lagi. Kita bisa bayangkan, mampu nggak tutup jalan veteran? Kantornya wakil presiden itu jalan veteran, bisa? Enggak. Di samping. Nah kalau kita nanti itu punya pemimpin, maka kita punya program merombak keadaan transisi ini, terutama undang-undang yang merugikan rakyat, merugikan demokrasi. Harus ada tim, sehingga perubahan yang kita lakukan benar-benar tertata baik. Revolusi harus terpimpin, pemimpinnya Ma'ruf Amin. Ada Pak Tiasno, ada Sultan, ada siapa segala macam, panggil aja semua. Bahwa kita tidak mau menerima pemilu curang. Jadi kalau pemilu ini didiamkan dan berjalan, maka semua orang kalah. Nomor 1, nomor 3, apapun yang dilakukan, kalah. Dia akan bagikan BLT 600.000 sebentar lagi. Dari uang APBN. 600.000 per kakak. Dia bagi lagi bansos. Kita mau bikin apa? Satu-satunya cara kita berhentikan Jokowi melalui wakil presiden. Gak ada cara lain. Karena kalau wakil presiden yang mengambil, bukan kudeta, mengambil alih aja gitu. Karena dianggap Jokowi sudah melanggar. Jadi kita sebagai petisi 100 ini, seperti yang pernah dibacakan oleh Pak Marwan waktu pertemuan di negara, percetakan negara, bahwa Jokowi sudah melanggar undang-undang banyak, sudah melakukan peraturan banyak. Itu aja kita sampaikan kepada wakil presiden agar dia mengambil alih karena keadaan negara sudah sangat darurat. Tambah lagi kita pasrah menunggu pemilu, tambah rusak negara ini. Anaknya, apakah kita mau dipimpin anak itu? Kan nggak mungkin. Nah, jadi kita punya waktu 10 hari ketemu wakil presiden, langsung ambil take over kekuasaan. Kita ikut di dalam rombongannya wakil presiden, merubah kabinet, bikin kabinet transisi. Ibu-ibu yakin nggak bisa nutup jalan veteran? Jadi gini, kalau kita rame sebanyak ini, polisi nggak bisa nangkap kita. Yang bisa ditangkap itu satu-satu. Nah sekarang tinggal disusun siapa saja yang mau ikut ke wakil presiden. Kita hanya bilang sama wakil presiden, sama Pak Kiai, kita hanya bilang, membiarkan ini berarti kehancuran Indonesia akan. Nah, kalau kita menunggu pemilu, berarti kita menunggu Gibran menjadi wakil presiden. Jadi satu-satunya cara melawan Gibran menjadi pemimpin bangsa ini adalah berhentikan presiden. Sepakat nggak? Bisa nggak? Mau nggak? Kita berhentikan Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, yang saya hormati
pembawa acara dengan tim dari petisi 100 yang hadir pada kesempatan ini, yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang saya hormati perwakilan Timnas 01 dan 03. Saya nggak tahu kalau ditanya 02 pada penyelenggara gitu, nggak ke saya gitu kan. Kemudian Bapak Ibu yang mewakili dari ormas masing-masing, saya tahu ada perwakilan dari guru besar atau dosen IPB, ada perwakilan dari guru besar atau dosen IPB, kemudian ada perwakilan dari BEM, UI maupun UGM, perwakilan emak-emak, ormas, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya didaulat sebagai keynote speaker karena kebetulan yang disiapkan berhalangan. Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto ada gangguan kesehatan sedikit, mudah-mudahan sudah ini ya sehat. Karena itu saya mewakili. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua tahu pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi saat ini sudah begitu ngawur atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu pemerintahan yang telah diatur dalam konstitusi. Kita bisa lihat saat ini rasanya Jokowi ini sudah berada di atas hukum. Hukum bisa diatur dia, bukan dia mengikuti hukum yang sudah ada. Ya. Itu kondisi. Dia sudah di atas hukum. Otoriter. Kemudian bahkan lembaga negara yang harusnya terpisah, legislatif dengan yudikatif, udah bisa dikontrol, dikendalikan. Jadi kehidupan negara demokrasi yang katanya lembaga ini punya independensi sendiri sudah tidak berjalan saat ini. Kemudian mengelola negara ini, kalimatnya susah nyebutnya, tapi kalau menurut istri saya sudah semau dia saja gitu. Sudah semau dia. Rakyat dibodoh-bodohin terus, dibohongin. Dia kelola sumber daya alam juga kita lihat tidak ada keadilan. Satu kelompok kaya raya luar biasa, kelompok mayoritas justru miskin menderita. Begitu juga dalam membuat hukum. Kita lihat rejim ini yang dipimpin oleh Jokowi relatif melanggar prosedur. Bahkan kadang-kadang undang-undang bisa ditabrak dengan perpres. Saya tidak tahu, yang tahu mungkin bapak-bapak yang sekolahnya atau bidangnya masalah ketatanegaraan atau hukum. Undang-undang bisa ditutup dengan perpres. Masalah undang-undang keuangan dan lain sebagainya diantaranya itu diantaranya. Kemudian dalam menetapkan undang-undang lain tidak ada sosialisasi atau dengar pendapat dengan para ahli. Contohnya Omnibus Law yang lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha daripada rakyat atau buruh dan lain sebagainya, termasuk undang-undang IKN. Itu katanya sudah berbentuk undang-undang, tapi sosialisasi tidak pernah mau mendengar masukan dari rakyat. Dulu katanya akan dibangun dengan investasi dari swasta, terakhir menggunakan APBN, tambah melarat lagi kita.
Itulah diantaranya. Kemudian yang terakhir, yang paling menonjol saat ini, presiden yang seharusnya netral, cawe-cawe masih mending memaksa anaknya masuk sebagai cawapres. Ada yang bilang ini politik dinasti, tapi kalau Pak Rizal bilang tidak, ini nepotisme. Hukum tentang undang-undang KKN itu jelas katanya. Jadi yang paling menonjol, buat kita rakyat yang masih berpegang teguh pada azas demokrasi, masalah moral, masalah hukum, Jokowi ini sebelum menghancurkan NKRI harus dilengserkan. Ya, sesuai apa yang ditemakan dalam pertemuan ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, petisi 100 ini bukan sekonyong-konyong hari ini lahir. Petisi 100 ini sudah sejak Mei, Juni 2023. Jadi udah hampir setahun yang lalu. Sudah buat surat ke DPR, tidak ada respon. Sudah menghadap ke DPD RI. Diterima oleh salah satu anggota DPD, Pak Tamzil Linrung. Tapi setelah itu juga didiamkan. Tidak ada respon, tidak ada apa keputusan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Melihat kinerja atau kelakuan Jokowi dalam memimpin pemerintahan kita ini. Terakhir kemarin perwakilan dari petisi 100 menghadap atau bertemu dengan Menko Polhukam, Pak Mahfud. Diterima. Kita mungkin dengar memakjulkan presiden itu hak rakyat katanya. Itu yang ngomong Menko Polhukam kan? Ya, sekarang kita ini kan. Nah, kita melakukan ini dalam rangka mengedukasi kepada rakyat, dalam rangka mengingatkan parlemen dan partai politik yang sekarang berkiprah dalam pemerintahan agar menjalankan fungsi dia. Kalau rakyat sudah bersuara makjulkan Jokowi dengan dalih-dalih atau alasan-alasan yang begitu lengkap, mungkin dalam makalah kita cukup jelas. Kita berharap DPR yang isinya para petinggi parpol bertindak mengimplementasikan kehendak rakyat, karena memang Jokowi ini yang sudah tidak legitimate. Kita khawatir, kami khawatir, kalau parlemen diam saja, rakyat yang nurunkan, berbahaya. Tapi saya yakin, kalau parlemen diam saja, kelakuan Jokowi nggak berubah, rakyat yang akan menurunkan. Saya yakin itu. Itulah yang, jadi ada suara-suara. Petisi 100 ini karena menjelang pemilu, mengatakan kita ini gencar sekali meneriakkan makjulkan Jokowi. Padahal kita sudah 1 tahun bersuara. Melalui tahapan-tahapan yang saya katakan tadi. Tidak ada respon. Makanya hari ini kita diskusi dalam hal ini. Sekaligus mungkin setelah ini rakyat akan bersuara atau bergerak. Karena kita punya legislatif tidak berfungsi. Ya kan? Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Intinya kita menghendaki segera Jokowi turun dan tidak cawe-cawe supaya pemilu bisa berjalan jurdil. Selama dia cawe-cawe, tidak ada itu yang namanya pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Dan sudah kita lihat faktanya.
Dan saya juga tidak yakin dia akan jujur adil kalau masih duduk. Kenapa? Dia sudah menghalalkan segala cara sampai si Gibran itu jadi cawapres. Dia sudah basah itu, pasti dia akan upayakan sampai pemilihan pemungutan suara. Nah, kita tidak mau itu. Kita mau pemilu ini berjalan jujur, adil, sehingga kita mendapatkan pemimpin nasional yang legitimate di mata rakyat, bukan yang hasil tipu-tipu dan cara-cara curang lainnya. Mungkin inilah kesempatan, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti Bapak Ibu akan menambahkan dan lain sebagainya. Dan mohon maaf kalau kalimat saya yang nggak pas atau terpotong-potong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.